Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya? Cek audio, suara saya terdengar ya, Mbak Mas? Terdengar, Pak. Oke, ternyata masih mute tadi. Oke, baik, saya izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kita yang terakhir dalam kuliah asesmen dan diagnosa. Pada kali ini kita akan membahas tentang teori bagaimana seseorang itu bisa mempertahankan keseimbangan tubuhnya. Sebenarnya saya yakin teman-teman juga udah mendapatkan materi ini nih, mungkin di perkuliahan lain. Pada dasarnya keseimbangan tubuh kita itu didasari oleh dua hal, yaitu base of support dan center of gravity. Teman-teman bisa melihat gambar batu yang ada dari tampilan layar kalian. Di sini antara sisi kiri dan sisi kanan, dia memiliki suatu komponen yang berbeda. Sementara di bawahnya, dia memiliki suatu tumpuan yang kecil. Tapi mengapa dia bisa memiliki keseimbangan? Ataupun antara batu kiri dan batu kanan itu tidak terjatuh. Nah, semuanya ini berdasarkan adanya suatu titik yang disebut juga dengan titik gravitasi. Seperti tubuh manusia, titik gravitasi itu akan selalu di tengah. Apabila titik gravitasi dia berada lebih ke depan, lebih ke belakang, lebih ke kanan atau lebih ke kiri, maka tentu saja dia akan terjatuh. Terjatuh ke arah titik gravitasi tersebut. Melihat dari gambar ini, kalau kita mengibaratkan base of support itu adalah pijakan, maka seharusnya suatu keseimbangan dari batu-batu ini dia memiliki keseimbangan yang sangat rumit karena dia memiliki pijakan atau base of support yang sangat kecil. Base of supportnya ada di sini. Dia sangat kecil. Tapi ternyata dengan membuat center of gravity-nya, pusat dari gravitasinya tepat berada di tengah dari suatu komponen beban ataupun suatu objek benda, maka dia akan bisa mempertahankan keseimbangannya. Begitu juga pada manusia. Struktur organ kiri dan struktur organ kanan kita berbeda, tapi memiliki massa yang sama. Begitu juga pada saat seseorang mengalami kelainan salah satu bagian pada posturnya. Kalau kemarin kita membahas ada 5 komponen postur ya. Nah, jika seseorang mengalami salah satu permasalahan dari komponen posturnya, akan ada kompensasi perubahan dari struktur anatomi yang terjadi di 4 bagian lainnya. Nah, kompensasinya tersebut mengarah ke patologis. Tujuan utama terjadinya kompensasi tersebut adalah mempertahankan keseimbangan agar tetap center gravitasinya, pusat gravitasinya tetap berada pada tengah tubuh manusia. Kalau kita ambil garis lurus itu tepat berada belakang udel atau tepat berada di belakang umbilikus, lebih tepatnya ada di cervical 4 dan 5 dari tubuh manusia. Oke. Padahal sebenarnya kalau kita memahami hukum fisika, itu ada yang namanya hukum gravitasi, di mana hukum gravitasi itu akan selalu jatuh ke bawah. 9,2 ya kalau nggak salah gitu ya, kekuatan gravitasi. Kalau biasa dibulatkan itu adalah 10 Newton, 10 apa sih satuannya saya lupa, jadi satuan gravitasi itu apa. Nah, untuk itu tubuh antara kiri dan kanan dan depan dan belakang dia harus memiliki komponen yang memiliki massa yang sama agar tidak terjatuh. Walaupun antara sisi kiri dan sisi kanan dia memiliki struktur ataupun bentuk yang berbeda. Gambarannya seperti ini, antara A dan gambaran B. Kita lihat dari gambaran A. Suatu gambar A ada gaya 1
dan ada gaya 2. Gaya 1 dan gaya 2 ternyata dia memiliki tekanan yang sama-sama ada di tengah suatu objek. Maka kalau kita menarik garis lurus, center gravitasinya ada tepat di tengah suatu objek. Ini adalah suatu keseimbangan. Tapi kalau misalnya center gravitasinya dia berada di titik 2, saya mengatakan titik 2, maka benda ini akan jatuh ke kiri. Karena tumpuan lebih berat ke kiri daripada ke kanan. Kenapa? Karena gaya juga akan berada di bagian kiri dari suatu objek. Bagaimana dengan gambar B? Gambar B ini dia tidak memiliki suatu gaya yang serupa. Anggap saja gambar A ini adalah memiliki anatomis tubuh yang ideal, yang sama antara sisi kanan dan sisi kiri. Tapi sisi B ini adalah dia memiliki suatu gaya yang ternyata tidak harus di tengah, tidak selalu di tengah, dan memiliki struktur dari anatomi yang agak sedikit berbeda. Untuk membuat keseimbangan yang sama, kalau misalnya tadi F1 atau gaya 1 dia berada di tengah, maka di gambar B gayanya dia berada di kanan atas. Untuk mendapatkan keseimbangan yang sama, maka gaya 2 atau gaya kontranya dia tidak boleh di bagian yang sama dengan tubuh manusia. Dia harus di bagian yang kontra atau di bagian yang berbeda, yaitu di bagian kiri bawah. Nah, karena ada dua gaya yang berlawanan ini, tapi dia memiliki sudut yang serupa dengan gaya yang sama, maka center of gravity-nya dia akan tepat berada di tengah. Ini juga antara A dan B merupakan komponen keseimbangan. Yang tidak seimbang itu yang mana? Yang tidak seimbang itu jika F1 berada pada bagian atas tengah, sementara F2 berada pada bagian pojok bawah. Maka center of gravity-nya atau pusat gravitasi tidak berada di tengah objek, melainkan dia berada di tengah dari tumpuan gaya 1 dan tumpuan gaya 2. Jadi inilah hidup, gayanya jangan terlalu banyak. Kalau misalnya gayanya terlalu banyak, nanti sulit untuk memusatkan dari keseimbangan tubuh. Semakin banyak gaya, berarti nanti keseimbangan tubuhnya, keseimbangan hidupnya juga akan tergoyahkan. Begitu ya, ada filosofinya ya. Nah, ini adalah objek, tapi bagaimana dengan manusia? Sama, manusia juga seperti itu. Ada hukum gravitasi. Hukum gravitasi dia akan selalu mengarah ke bawah. Dan ada juga berat dari tubuh manusia. Hukum tersebut dari Newton dia akan ke atas, dari berat tubuh manusia dia akan ke bawah. Nah, ini sama seperti tadi. Ada gaya tubuh manusia yang ke bawah dengan berat badannya, dan ada kemampuan tubuh di atas, ada kemampuan tubuh untuk menopang, yaitu adalah otot dan skeletal, jadi otot dan tulang, yang dia menyangga tubuh manusia. Dia harus seimbang antara kanan dan kiri, supaya titik pusat gravitasi tepat berada di tengah tubuh manusia. Kalau misalnya tubuh manusia ternyata dia memiliki satunya ini high, artinya lebih kuat, dan sisi sebelahnya dia lebih low, maka tubuh akan tertarik menuju ke kanan. Karena suatu objek, dia akan selalu mengarah ke gaya yang selalu besar, yang lebih besar. Objek, saya ulangi, objek dia akan selalu mengarah ke arah gaya yang lebih besar. Jika suatu bagian di kiri dia memiliki gaya yang lebih besar, saya gampangkan sebagai height, dan suatu bagian kanan
dia mengarah yang lebih lemah, berarti low, maka tubuh secara anatomis dia akan cenderung jatuh ke arah ke sisi yang lebih kuat. Begitu juga dengan skeletalnya. Akan terjadi suatu kompensasi perubahan struktur pada tubuh manusia untuk lebih mengarah ke sisi kiri, yaitu ke arah sisi yang lebih kuat dibandingkan dengan sisi yang berlawanannya. Nah, pada gambarannya beberapa waktu lalu kita lihat dari struktur anatomi tubuh manusia di tulang belakang, di mana tulang belakang dia akan menarik ke arah otot yang lebih kuat, yaitu ke arah ditunggu aja di sini. Ke arah otot yang lebih kuat ya dalam suatu kondisi patologis yang disebut juga dengan skoliosis. Oke, gitu gambarannya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tubuh kita melakukan suatu kegiatan yang berbeda? Ada dua gambar di sini, yaitu di gambar di kiri. Gambar kiri ini juga ada dua gambar. Gambar yang pertama, center of gravity-nya atau pusat keseimbangan dia masih sama, yaitu ada di tengah tubuh manusia. Idealnya tubuh manusia itu kalau misalnya kita menarik garis lurus kemarin dengan menggunakan ini ya apa sih namanya yang foto ada yang poster yang kemarin kita foto itu ya. Idealnya kalau misalnya kita mau foto tubuh kita, telinga lalu antara akromion dan klavikula, lalu bagian tengah dari pelvis kita, bagian belakang dari lutut, dan malleolus, dia adalah satu jalur. Kita lihat juga di sini idealnya lututnya dia tidak terlalu ekstensi. Center of gravity-nya dia akan tetap berada di tengah. Lumbal 4, lumbal 5 maupun ada di bagian sakrum. Tidak akan jauh dari sana. Tapi bagaimana jika seseorang tersebut dia berpindah posisi dalam posisi yang tidak anatomis seperti membungkuk? Maka center of gravity-nya atau pusat keseimbangannya dia akan jatuh ke anterior tubuh manusia atau di luar dari tubuh manusia yang membuat seseorang ini akan lebih mudah jatuh. Jatuhnya kemana? Ya jatuhnya ke depan. Karena pembebanan tubuhnya berada ke depan. Secara otomatis, apabila seseorang mengalami postur yang ataupun gerakannya seperti ini terus-menerus, pekerjaannya terus-menerus seperti ini, maka kita udah bahas di praktek minggu lalu, 2 minggu lalu, bahwa ada otot yang mengalami otomatis contraction, auto contraction, yaitu adalah back muscle. Dia akan menarik kita ke belakang supaya kita menjadi lebih tegak, supaya kita tidak terjatuh ke depan. Tapi bagaimana jika pekerjaan ini dilakukan secara terus-menerus dengan center of gravity yang ada pada anterior tubuh manusia? Maka otot belakang tubuh kita, erector spine salah satunya, dia akan selalu menegang, yang menjadi suatu patologis dalam tubuh manusia jika terjadi terus-menerus. Lalu di gambar berikutnya, ada gambar A, B, dan gambar C. Sama, center of gravity juga masih di tengah. Dan ini ada pembahasan terkait dengan base of support, yaitu tentang berapa besarnya lingkup kaki manusia. Semakin besar pijakan kaki manusia, maka akan membuat base of support-nya semakin besar. Dan itu akan juga membuat tubuh kita menjadi lebih keseimbang. Tapi tubuh kita seimbang pada saat base of support itu membesar, akan terjadi lagi-lagi adanya kompensasi tubuh. Yang dimana center of gravity harus tetap berada di tengah. Salah satu yang kita sudah bahas adalah terjadinya proses kompensasi di mana pelvis mengarah ke anterior atau disebut juga dengan anterior pelvic tilting. Mungkin itu salah satu alasan juga kenapa seseorang yang langkahnya besar, yang pijakannya besar, yang melebihi dari batas bahu, dia memiliki pola lumbal yang hiperlordosis dan disertai juga dengan disertai juga dengan knee yang hiperekstensi. Nah, lagi-lagi ada kompensasi. Oke, garis gravitasi, center of gravity dan base of support.
Nah, lalu berikutnya, teman-teman, kalau misalnya ada seseorang yang membawa beban, ada gambar B dan gambar C. Seseorang membawa beban, dia jauh berada di depannya, tapi tetap berada dipegang. Ternyata beban, seperti yang kita bahas sebelumnya di gambar ini, ya, bahwa beban ini ataupun suatu objek itu akan selalu memiliki pusat gravitasi. Sama seperti beban yang dibawa oleh mas-mas ini. Dia juga memiliki pusat gravitasi. Dan manusia juga punya pusat gravitasi. Kita tarik garis lurus. Maka, center of gravity pada seseorang yang memegang benda tersebut, dia berada pada tengah garis dari titik gravitasi dua objek tersebut, yaitu objek manusia dan objek benda yang dimaksud. Karena pusat dari gravitasinya dia berada di depan tubuh manusia, resiko terjatuhnya adalah ke arah depan. Kita lihat di gambar C, dia memiliki benda juga di depan, tapi dia memiliki base of support yang besar. Kita tarik garis lagi antara B dan C. Bedanya juga antara B dan C, beban yang dibawa ini, yang B, dia lebih menjauhi tubuh, sementara yang C lebih mendekati tubuh. Lalu, dia juga jatuhnya base of support tepat berada di antara dua langkah kaki manusia tersebut. Artinya seseorang ini memiliki keseimbangan yang bagus pada saat membawa beban ini. Karena bebannya lebih mendekati tubuh. Kita tarik garis gravitasinya ke bawah. Ternyata garis gravitasinya dia tepat berada di tengah dari base of support. Berbeda dengan seseorang yang di gambar B ini. Seseorang yang di gambar B ini, pusat dari gravitasinya, dia jatuh ada di depan base of support. Sehingga resiko terjatuhnya tadi juga berada di depan. Pak, kalau dia membawa beban di depan, tapi bagaimana dengan orang yang membawa ransel yang ada di belakang? Ya, artinya kita akan memahami benda ataupun ransel, dia memiliki base of support juga, dia memiliki center of gravity juga. Sementara manusia udah pasti ada, kita tarik garis. Maka gravitasi yang dimaksud adalah nanti jatuh di belakang dari base of support manusia. Sehingga orang yang sering membawa beban berat dengan menggunakan ransel yang besar, apalagi yang tidak ergonomis, maka dia akan mendapatkan postur yang tidak baik pada orang tersebut. Akan ada kompensasi untuk dia supaya tidak jatuh ke depan, yaitu dengan mencondongkan badannya ke depan. Maka dari itu, seseorang yang membawa beban tubuh, misalnya membawa ransel yang terlalu berat di belakang dan tidak ergonomis, tubuhnya terutama bagian torakal dan bagian servikal, dia lebih maju ke depan. Kenapa? Karena ada kompensasi, yaitu otomatis kontraksi dari otot yang antagonis. Ya, kita bahas kemarinnya. Yang kita bahas kemarin itu loh. Pada saat kita melakukan ankle strategi, baik ke depan maupun ke belakang, secara otomatis tubuh kita bagian depan dan belakang juga berkontraksi. Dan kita kemarin menonaktifkan otot kita, postural kita ternyata terjatuh kita. Gitu. Nah, ini gambarannya seperti itu. Nah, ini adalah gambaran bagaimana seseorang bisa memahami dan menyimpan suatu memori terkait dengan keseimbangan. Bukan hanya berkaitan dengan vestibulocochlearis ataupun salah satu dari nervus cranial, tapi juga berkaitan dengan muscle spindle. Muscle spindle itu ada di mana? Ada di semua organ bagian luar tubuh manusia yang fungsinya adalah untuk input sensoris. Ada sensoris taktil, ada sensoris proprioseptif, ada sensoris visual, ada auditori, ada penciuman, ada pengecapan. Semuanya akan mempengaruhi terkait dengan keseimbangan. Seperti gambarnya ini, ya, ada gambar biru, dia menerima informasi dari muscle spindle. Artinya di sini suatu informasi proprioseptif yang ada di dalam informasi sensoris ini. Adanya suatu kontraksi dan adanya suatu sentuhan proprioseptif dan taktil yang terinformasikan dari sensoris ini.
Dari bagian perifer ternyata dia masuk ke medula spinalis. Dari medula spinalis ini ternyata dia masuk di bagian dorsal ganglion. Dari bagian dorsal ganglion ini, dia akan bercabang untuk mendapatkan dua traktus. Yang pertama adalah traktus spinothalamicus. Masih ingat ya? Traktus spinothalamicus itu adalah suatu informasi, bukan informasi, suatu jalur, kan traktus ya. Jalur yang membawa informasi dari spinal menuju ke talamus. Talamus yaitu tempat penyimpanan memori. Memori sensoris. Talamus. Lalu ada juga spinocerebral. Kemana spinocerebral ini? Ternyata spinocerebral ini mencakup ke otak besar dan otak kecil. Yaitu cerebrum dan cerebellum. Maupun di bagian brainstem. Kalau di bagian cerebrum, dia masuk ke primary sensory cortex. Sementara yang di bagian bawah, dia akan masuk ke bagian brainstem dan cerebellum. Kenapa di bagian tersebut? Kenapa harus di bagian cerebellum? Karena kita mengingat fungsi dari cerebellum kembali, yaitu fungsi dari cerebellum adalah proprioceptif dan mengatur postural tubuh manusia. Sehingga itulah alasan kenapa postural sangat berhubungan dengan keseimbangan. Seseorang yang memiliki postur yang buruk, dia akan memiliki keseimbangan yang buruk juga. Nah, inilah alasannya kita lihat lagi dari cerebellum dan dari brainstem ini, dia akan membuat traktus yang baru. Vestibular ganglion yang menuju ke vestibular labirin, di mana terjadinya pusat keseimbangan tubuh manusia. Dari vestibular labirin ini akan dikirim informasi keluar kembali. Begitu juga yang ada di korteks. Dari primary sensory cortex, tadi yang berwarna biru dan warna biru muda dan biru tua ini, lalu dia akan berubah menjadi warna apa sih? Ungu, ya. Jalur yang warna ungu, yaitu corticospinalis. Artinya dari korteks menuju ke spinal yang akan membawa informasi motorik secara otomatis dan masuk kembali ke dalam otot. Tapi bukan otot yang sama, melainkan otot yang berbeda. Itulah alasan kenapa kok padahal telapak kaki seseorang yang flat foot, tapi kenapa postural lainnya yang protes. Kayak misalnya erector spine yang protes. Padahal yang bermasalah itu adalah otot-otot di plantar yang tidak aktif. Ternyata ada di plantar mengirimkan informasi proprioceptif yang diuji di telapak kaki. Lalu mengirimkan informasi ke otak dan otak mengembalikan informasinya ke otot-otot postural untuk menjaga keseimbangan melalui vestibulocochlearis. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, itulah alurnya. Pada dasarnya, kita menyebutkan dari traktus yang saya sebutkan tadi, lalu menyebutkan organ yang kita gunakan untuk sensoris dan keseimbangan. Gitu. Tadi ada traktusnya, yaitu traktus spinothalamicus, lalu ada traktus spinocerebral, lalu ada traktus corticospinal, lalu ada lagi tadi ya bagian otaknya. Bagian otak tempat menyimpan memori sensoris ada di bagian apa tadi ya? Talamus. Nah, terus di bagian korteks ada apa ya? Primary sensoris cortex dan primary motor cortex. Lalu ada cerebellum juga. Dan brainstem. Itu adalah bagian-bagian penting yang terkait dengan keseimbangan. Nah, keseimbangan dalam tubuh manusia dibagi menjadi dua, yaitu statik dan dinamik. Statik adalah kemampuan keseimbangan pada saat kita tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sebagai contohnya adalah pada saat kita memasang tali sepatu. Contoh lainnya pada saat kita dressing. Contoh lainnya pada saat kita BAB. Contohnya itu ya, untuk aktivitas fungsional.
Kita membutuhkan keseimbangan pada saat dressing, karena tubuh kita bergerak, tapi tidak berpindah. Kita membutuhkan keseimbangan pada saat kita BAB, terutama jongkok, padahal tidak berpindah, karena itu adalah keseimbangan statik. Sementara yang dinamik adalah yang berpindah dari satu objek ke objek lainnya, seperti ambulasi. Ambulasi contohnya adalah berjalan, kalian melompat dari satu titik ke titik lainnya, lalu merangkak, merayap, itu adalah keseimbangan dari dinamis. Ya, pada dasarnya kalau statik itu dicontohkan adalah yang transfer, sementara yang dinamik itu adalah yang dinamik itu yang tadi ambulasi. Contohnya seperti itu. Pada dasar seperti itu. Berpindah dan tidak berpindah. Oke. Nah, untuk alat ukurnya, singkat aja kita membagi menjadi dua, statik dan dinamik. Kalau statik biasanya itu menggunakan balance test. Jadi ada suatu alat, nanti kalian akan menggeser alat tersebut, semakin jauh kalian menggesernya dengan menggunakan kaki kalian, maka itu menunjukkan keseimbangannya semakin bagus untuk yang statik. Dan ada yang dinamik, ini salah satunya dengan agility and dynamic balance test, lalu ada shuttle run, lalu ada masih banyak lainnya ya untuk tes keseimbangan dinamik. Nah, ini contohnya adalah dia harus berpindah juga dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh gambar dari agility balance test ini, dia berpindah dari kursi menuju ke shuttle atau kon, dia berputar lalu duduk lagi dengan jarak 1,8 meter. Lalu dia berputar lagi ke sisi kiri maupun sisi kanan dan kembali duduk. Nanti ada waktunya, karena setiap alat ukur itu dia harus menggunakan validitas dan reliabilitas untuk dinyatakan alat ukur itu valid. Karena misalnya kalau tidak ada validitas dan reliabilitas ataupun standar kepercayaan dari alat ukur tersebut, maka sangat dikatakan alat ukur tersebut subjektif. Jadi dalam menggunakan suatu alat ukur kita harus objektif. Gitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Nanti kita sampai ketemu di kuliah praktek. Ini sudah jam 7.47. Ya, nanti kita ketemu di praktek jam 8:10. Hati-hati di jalan semuanya. Tidak usah terburu-buru. Ya, nanti mungkin pertanyaan di kelas praktek ya. Sambil kita nanti uji coba untuk latihan OSCE ataupun latihan terkait dengan ujian prakteknya nanti. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, makasih.